Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama menyembah Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami mengasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Lemah Lembut dan Penguasaan Diri. Mari kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Galatia, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23.
Saya akan bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu, saya pernah mendengar bahwa karakter buah roh, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu adalah karakter yang diletakkan di bagian akhir dari rangkaian 9 buah Roh Kudus. Karena katanya itu adalah bagian yang paling sulit. Tetapi bagi saya secara pribadi, 9 buah roh ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga kita tidak bisa memisah-misahkan atau membeda-bedakan mana karakter buah roh yang mudah dan mana yang sulit untuk dihasilkan. Dan juga 9 buah roh ini pasti saling berkaitan satu dengan yang lain. Tetapi pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar atau fokus dengan 2 karakter buah Roh Kudus, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena firman Tuhan ini terlebih dahulu telah menegur dan mengingatkan saya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita akan bahas adalah tentang kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan itu ternyata sangat berharga di mata Allah. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ini terutama kepada para istri dan mengingatkan untuk memiliki perhiasan batinia yang abadi dan berharga, yaitu kelemah lembutan dan ketenangan hati. Firman Tuhan ini membuat saya merenung. Kenapa para istri diingatkan untuk memiliki kelemah lembutan? Bukankah memang lemah lembut itu sudah menjadi kodratnya seorang perempuan, ya. Namun berkaca kepada pribadi saya sendiri, saya menyadari bahwa hati manusia itu tidak ada yang dapat menyelami, ya. Saya menyadari bahwa saya pun masih memiliki kekerasan hati. Punya hati yang susah dibentuk dan masih sering memaksakan keinginan atau kehendak saya secara pribadi. Karena itu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, ya, bukan khusus untuk perempuan atau ibu-ibu saja, tetapi kepada kita semua yang mendengar, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan supaya apa yang ada di dalam hati kita itu dipandang berharga dan indah oleh Tuhan. Bapak Ibu, lemah lembut bukan sekedar berbicara tentang nada bicara atau gerak tubuh kita yang lemah gemulai, ya, atau sifat yang menunjukkan kelemahan, tetapi lebih kepada kekuatan dan kendali dari dalam roh kita yang menjadikan kita sebagai pribadi yang mudah dibentuk oleh Tuhan, ya. Seperti tanah liat itu mudah dibentuk, ya. Kita pun mau memiliki penundukan diri, memiliki kerendahan hati dan tidak cepat tersulut emosi kita. Kelemah lembutan juga menunjukkan bahwa seseorang begitu percaya sepenuhnya kepada kendali Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia tidak akan mudah berpikir atau bertindak berlebihan untuk tercapainya tujuan pribadi. Lemah lembut juga ditunjukkan dengan sikap mau menerima teguran, kritik yang membangun ataupun didikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merenung seberapa sering kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana reaksi kita terhadap mereka yang berbeda pendapat? Apakah kita kemudian merasa kesal dan lebih memilih untuk menyingkirkan mereka, atau kita belajar bersyukur dengan mereka yang Tuhan izinkan ada di dekat kita dan memiliki pendapat yang tidak selalu sama, bahkan seringkali berbeda pendapat dengan kita.
Pendapat yang berbeda, teguran, kritik yang membangun itu baik, sebab akan menjadikan kita mawas diri dan bijaksana seperti Musa. Musa ini adalah tokoh yang dikatakan oleh firman Tuhan manusia yang paling lemah lembut di dunia ini, ya. Karena itu kita mau belajar, ya, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima teguran, mau mendengarkan kritik yang membangun seperti Musa mendengarkan suara mertuanya, ya. Nah, sedangkan bagi mereka yang menutup komunikasi dua arah, menolak teguran dan didikan, itu akan membuat mereka menjadikan mereka itu pribadi yang membuat banyak kesalahan, ya. Itu tertulis di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Berikutnya kita akan belajar tentang penguasaan diri. Bapak Ibu, penguasaan diri itu akan membantu kita meraih hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-25. Dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Rasul Paulus menjelaskan bahwa seorang atlet itu akan menguasai diri sedemikian rupa, ya, supaya dapat memenangkan pertandingan. Bahkan kita sebagai pengikut Tuhan, kita perlu yang namanya penguasaan diri untuk memperoleh mahkota yang abadi. Tanpa penguasaan diri, selama kita hidup di dunia dan mengiring Tuhan, mungkin saja ada banyak hal buruk yang akan terjadi. Penguasaan diri juga berperan penting dalam hal kepada siapa kita menyerahkan diri dan waktu kita. Bapak Ibu nanti bisa membaca di Amsal 21 ayat yang ke-17. Ya, dari Amsal ini kita belajar orang yang menyerahkan diri dan waktunya kepada kesenangan atau hobi tanpa penguasaan diri akan mengalami kekurangan dan tidak mengalami progres atau kemajuan di dalam hidupnya. Penguasaan diri juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang punya pola pikir yang benar dan keseimbangan dalam hidup. Penguasaan diri membuat tidak ada satu hal yang terlalu kita prioritaskan dan yang lain kurang kita prioritaskan. Contohnya, kita bekerja, kita melayani, ya, tanpa penguasaan diri, bekerja terus-menerus juga tidak baik. Kita mengabaikan tanggung jawab di tempat kerja dan terus-menerus menghabiskan waktu di gereja untuk melayani juga tidak selamanya benar, ya. Kita perlu waktu untuk diri sendiri, untuk refreshing, untuk keluarga kita, dan lain-lain. Tapi tanpa penguasaan diri, semua juga akan berakhir tidak benar, ya. Jadi kita perlu punya penguasaan diri supaya dapat menjalankan keseimbangan yang benar di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita hanya sanggup membuat perubahan semu atau perubahan sesaat, sebab pada dasarnya karakter manusia itu sulit untuk diubah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu melekat kepada Tuhan dan bergaul dengan Roh Kudus, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita disempurnakan, sehingga kita dimampukan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi diri kita sendiri, juga bisa jadi berkat bagi sesama. Selamat bergaul dengan Roh Kudus, tetaplah melekat dengan Yesus sampai kita menghasilkan perhiasan batiniah yang berharga dan meraih segala yang terbaik dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami dan Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi jemaat-jemaat yang memiliki perhiasan berharga dalam hati kami, juga yang meraih segala sesuatu yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
hatiku ingin